Uh, yeah. Yeah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra 1. Dan kali ini saya akan bahas episode ke-13 dari Bumujang. Dan sebelum itu saya ingin mohon maaf karena pembahasan kali ini agak telat, dikarenakan ada beberapa urusan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk pembahasan episode ke-13 ini agak telat. Dan di episode ke-13 dari Bumujang ini akan menghadirkan robot dari para Shiren, yaitu Bun Bun Killer Robo. Dan juga pada episode kali ini akan memperlihatkan beberapa bun car baru yang baru saja dibuat oleh Taya, serta akan mengungkapkan beberapa misteri lain dari series Bumujang ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan episode ke-13 dari Bakogi tentang Bumujang. Di awal episode ini memperlihatkan para Bumujang yang sedang menyelesaikan pembuatan bun car baru, yaitu Bun Bun Safari dan Bun Bun Marine. Dan ternyata kedua bun car baru ini adalah bun car yang diciptakan dengan menggunakan AI yang sangat canggih. Jadi bun car ini memiliki kecerdasan yang hampir sama dengan manusia dan juga memiliki keinginan yang mirip seperti manusia. Dan terciptanya bun car ini itu karena Taya terinspirasi dengan Speedor, yaitu kendaraan yang bisa berbicara dan punya keinginannya sendiri. Dan akhirnya Taya mencurahkan idenya itu dengan membuat kendaraan yang mempunyai kecerdasannya sendiri, atau yang mempunyai hasrat keinginannya sendiri. Namun saat selesai diperbaiki, kedua bun car ini tidak merespon sama sekali. Dan ternyata para bun car ini masih belum mempercayai manusia, dikarenakan mereka ini masih baru atau masih baru dibangunkan dari tidurnya. Dan para Bumujang pun harus menunggu lagi sampai kedua bun car ini bangkit dengan keinginannya sendiri. Lalu beralih ke para Assyrian. Di sini diperlihatkan akhirnya senjata yang sangat kuat yang baru saja diciptakan oleh Cannonborg akhirnya selesai. Dan senjata itu adalah Bun Bun Killer Robo. Dan di sini terlihat bentuk dari Bun Bun Killer Robo ini mirip seperti Bunryo. Namun untuk yang di bagian dadanya itu terlihat seperti ada speakernya. Dan untuk warnanya juga terlihat ada warna orange yang mirip seperti karat-karat. Lalu setelah senjata ini selesai, Cannonborg memerintahkan bawahannya untuk menguji kekuatan Bun Bun Killer Robo kepada para Bumujang. Lalu di sini Dekotrade, Itasha dan juga Yarkan memanggil dan memancing para Bumujang supaya mereka datang ke tempat mereka. Dan di sini diperlihatkan para Bumujang ini sedang bekerja, namun karena ada informasi tentang kemunculan para Assyrian, mereka pun bergegas menuju tempat para Assyrian tersebut. Lalu setelah mereka sampai, mereka pun bertemu dengan Dekotrade, Itasha dan juga Yarkan. Lalu di sini Dekotrade, Itasha dan juga Yarkan menantang para Bumujang untuk mengalahkan mereka. Dan akhirnya para Bumujang masuk ke perangkap para Assyrian. Di sini mereka pun berubah menjadi bentuk rangernya, lalu mereka berusaha mengalahkan ketiga Assyrian tersebut. Namun tiba-tiba Itasha memanggil robot raksasa menggunakan alat yang mirip seperti Bun Bun Chenja. Dan akhirnya Bun Bun Killer Robo pun muncul di kota. Dan saat muncul, tiba-tiba para Bumujang merasa pernah mendengar nama dari Bun Bun Killer Robo tersebut. Dan ini menjadi pertanyaan baru, apakah Bun Bun Killer Robo ini adalah prototipe awal dari Bunryo yang dikembangkan kembali oleh Cannonborg, atau mungkin ini hanya sebuah kebetulan saja karena para Bumujang merasa pernah mendengar nama tersebut. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan Bunryo, namun masih belum diungkapkan pada episode ke-13 ini. Lalu di sini Bun Bun Killer Robot pun mengeluarkan lagu dari speakernya. Namun karena Bumujang menganggapnya sebagai lelucon saja, di sini para Bumujang tiba-tiba terkena serangan yang tak diduga-duga, yaitu serangan dari gelombang suara yang membuat mereka menjadi lesu dan juga malas, dan membuat mereka melepaskan perubahan mereka. Dan karena para Bumujang menjadi lemas, ini juga berpengaruh terhadap Bunryo, karena Bunryo membutuhkan semangat dari Bumujang untuk hidup. Dan karena para Bumujang lemas, maka Bunryo juga menjadi lemas. Lalu dengan adanya kesempatan untuk menyerang para Bumujang, di sini mereka pun berusaha untuk menyerang para Bumujang.
Namun Genba memiliki alat yaitu hidran kebakaran, dan dia pun menggunakan alat itu untuk menyemprot gas awan supaya gas dari hidran itu bisa membutakan penglihatan dari para Assyrian dan dapat membuat para pemuja bisa mundur terlebih dahulu. Dan akhirnya para pemuja pun bisa pergi ke markas mereka, dan di sini mereka pun membicarakan taktik untuk mengalahkan para Assyrian. Namun karena mereka tidak bersemangat, mereka pun tidak mempunyai ide untuk menyerang para Assyrian. Lalu di sini Genba memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan di sini dia pergi menemui para Assyrian yang sedang berusaha mencari gasolin. Lalu tiba-tiba Genba menawarkan diri supaya dia bisa menjadi bagian dari anggota Assyrian, dikarenakan dia ini membutuhkan uang untuk kehidupannya. Dan karena para pemuja tidak bisa menghasilkan uang untuknya, dia pun rela untuk bergabung dengan musuh, yaitu para Assyrian. Dan akhirnya Dekotrade pun mengizinkannya bergabung dengan Assyrian. Dan di sini Genba pun menjadi tukang suruh-suruh dari ketiga anggota Assyrian. Lalu bertiga para pemuja di sini mereka kaget karena Genba tiba-tiba hilang dari markas dan membuat mereka semua khawatir dan memutuskan untuk mencari Genba. Namun mereka tidak bisa menemukan Genba. Lalu tiba-tiba saat sedang berkumpul di sini mereka melihat Genba yang sedang melayani para Assyrian, dan di sini membuat Mira merasa kecewa karena Genba bisa berkhianat. Namun tiba-tiba dia mengingat sesuatu, dan ingatan itu membuat Mira menjadi tahu rencana apa yang sedang Genba lakukan. Lalu beralih ke Genba di sini saat sedang melayani para Assyrian, Genba tiba-tiba menyarankan ketiga Assyrian untuk memakai topeng dari Bumbuja. Karena Bumbuja sekarang sudah tidak ada, maka harus ada penggantinya. Dan akhirnya mereka pun mau, dan mereka pun memakai topeng tersebut. Dan mereka pun melakukan roll call layaknya para Bumbuja. Namun karena semangat antusias mereka membuat Bun-Bun Killer Robo mendeteksi keberadaan semangat. Dan akhirnya Bun-Bun Killer Robo menembakkan infeksi suara itu kepada para Assyrian. Dan akhirnya para Assyrian terkena serangan dari robot mereka sendiri dan membuat mereka menjadi lemas dan juga lesu seperti para pemuja. Lalu di sini Genba pun menjelaskan kalau semua yang ia lakukan itu supaya dia bisa membuat para Assyrian menjadi lesu seperti para pemuja. Dan momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh Genba. Lalu di sini karena semangat melindungi teman yang sangat tinggi membuat Bun-Bun Safari tersentuh, dan dia pun akhirnya bangkit dan dia pun pergi ke tempat pertarungan sesuai keinginannya sendiri. Dan saat sampai dia langsung menghancurkan speaker di Bun-Bun Killer Robo. Dan akhirnya para pemuja pun menjadi semangat kembali dan terlepas dari infeksi suara dari Bun-Bun Killer Robo. Lalu karena Bun-Bun Safari telah mengakui Genba, Taya pun menyerahkan Bun-Bun Safari kepada Genba. Lalu karena mereka sudah kembali semangat, para pemuja pun berubah dan melakukan roll call mereka. Lalu melihat para pemuja sudah berkumpul di sini, Dekotrade, Idasai dan juga Jarkan memutuskan untuk masuk ke Bun-Bun Killer Robo supaya mereka bisa mengalahkan para pemuja. Lalu di sini saat masuk diperlihatkan kokpit dari Bun-Bun Killer Robo, dan terlihat bentuknya itu sama seperti kokpit dari Pemuja Robo. Namun yang membedakannya itu terlihat kokpitnya lebih berkarat dari Pemuja Robo. Lalu di sini terlihat juga di bagian kokpitnya ada beberapa barang-barang bekas yang dijadikan kokpit oleh Canon Pro supaya bisa mengendalikan Bun-Bun Killer Robo dari area kokpitnya. Lalu di sini melihat Bun-Bun Killer Robo akan menyerang mereka, para pemuja pun memanggil Bun-Bun Car mereka. Lalu mereka pun menggabungkan mecha mereka menjadi Bumbuja Robo, dan mereka pun bertarung dengan Bun-Bun Killer Robo. Namun di sini saat bertarung terlihat Bun-Bun Killer Robo ini menggunakan taktik bertarung seperti pegulat. Dan karena Bumbuja Robo baru pertama kali melawan pegulat, mereka pun agak sedikit kewalahan menghadapi Bun-Bun Killer Robo. Dan juga karena kekuatannya masih maksimal, membuat Bumbuja Robo semakin terpuruk. Lalu saat itu tiba-tiba Genba memanggil mecha baru milik Bumbuja, yaitu Bun-Bun Safari. Dan dia pun diubah ke bentuk attachment-nya dan digabungkan dengan Bun-Bun dan berubah menjadi Bumbuja Robo Safari Custom. Lalu di sini mereka pun bertarung lagi dengan Bun-Bun Killer Robo, dan akhirnya Bumbuja Robo berhasil melumpuhkan Bun-Bun Killer Robo dengan sekali serangan. Lalu para pemuja melakukan finishernya, yaitu Bakuge Crow Bun-Bun Finish, dan akhirnya berhasil menghancurkan Bun-Bun Killer Robo. Dan para Assyrian pun terlimpar dari robot mereka, dan pertarungan pun berakhir.
Lalu setelah pertarungan berakhir, para Bumuja merayakan keberhasilan mereka mengalahkan para Assyrian dan juga merayakan kebangkitan dari Bun Safari. Dan di sini juga Bun Rio membuat kare spesial yang dibuat khusus untuk merayakan hari tersebut. Namun karena makanannya itu terlalu banyak mengandung minyak, para Bumuja tidak ingin memakannya karena takut perut mereka menjadi sakit. Namun Genba tetap memakan makanan tersebut dan juga memakan makanan yang sudah disediakan oleh Bun Rio dan menikmati hidangan tersebut. Dan episode ini pun diakhiri dengan informasi keselamatan tentang kita dilarang untuk bermain di tempat parkir supaya tidak menghalangi kendaraan yang akan keluar dari tempat parkir tersebut. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Dan nantikan juga pembahasan episode ke-14 dari Bumuja yang akan menghadirkan pertarungan antara Bumuja, Robo, dan juga Bumbung Gila Robo. Dan juga akan memperlihatkan robot baru dari Bumuja, yaitu Bumuja Robo Monster. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you!